Perkenalkan, nama saya Nikoma Ayu Aprianti, NIM 120113258. Perkenalkan, nama saya Panemade Arnesia Udaryani dengan NIM 120113338. Sebelum kita memasuki pembahasan gambar, ada baiknya kita mengetahui sedikit tentang e-commerce. Adapun menurut Louden, pengertian e-commerce adalah suatu proses transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dalam membeli dan menjual berbagai macam produk secara elektronik dari perusahaan satu ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan. Adapun beberapa hal yang menjadi proses dari keputusan pembelian konsumen e-commerce, yang pertama yaitu stimulus. Stimulus dapat dibagi menjadi dua, yaitu stimulus pemasaran dan non-pemasaran. Berdasarkan stimulus pemasaran, terdapat 4 hal yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu price atau harga, yakni nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan uang, di mana berdasarkan nilai tersebut, seseorang bersedia melepas barang atau jasa pada pihak lain. Yang kedua, ada promotion atau promosi. Promosi merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, memujuk, dan meningkatkan pasar sasaran atas perusahaan agar bersedia untuk menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu produk. Produk merupakan setiap penawaran yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan produk mencakup barang ataupun jasa. Yang terakhir, kualitas. Kualitas adalah kemampuan suatu barang untuk memberikan hasil atau kinerja yang sesuai. Setelah stimulus pemasaran, ada pula stimulus non-pemasaran yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian oleh konsumen. Yang pertama, lingkungan ekonomi akan mempengaruhi faktor daya beli dan pola pembelanjaan dari konsumen. Selanjutnya, yaitu teknologi, terdiri dari berbagai kekuatan yang mempengaruhi teknologi terkini dan menciptakan produk dan berbagai peluang pasar baru. Selanjutnya, ada pun lingkungan politik. Umumnya terdiri dari pemerintah, undang-undang, serta batasan pribadi atau organisasi dalam suatu masyarakat. Yang terakhir yaitu sosial budaya. Sosial budaya merupakan faktor penentu yang paling mendasar dari segi keinginan dan perilaku seseorang, karena kebudayaan menyangkut segala aspek dari kehidupan manusia. Keputusan konsumen e-commerce juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Adapun karakteristik pribadi meliputi yang pertama, usia. Pemasar seringkali menentukan sasaran sesuai dengan usia dan mengembangkan produk-produk yang disesuaikan dengan rencana pemasaran untuk setiap tahap. Yang kedua yaitu gender atau jenis kelamin. Menurut Kusumo Widakdo tahun 2010 menyatakan bahwa gender berpengaruh terhadap perilaku belanja, di mana pria merupakan pebelanja utilitarian, sedangkan wanita merupakan pebelanja hedonis. Yang ketiga ialah etnis, keempat pendidikan, kelima gaya hidup, yang keenam adalah psikologis. Faktor psikologis menentukan bagaimana individu menerima dan berinteraksi dengan lingkungannya, dan pengaruh pada keputusan yang diambil konsumen. Maka semakin tinggi faktor psikologis yang diambil oleh konsumen, semakin tinggi pula keputusan pembelian dari konsumen tersebut. Yang ketujuh, pengetahuan. Pentingnya praktek dari ilmu pengetahuan bagi pemasar adalah mereka dapat membentuk permintaan akan suatu produk dengan menghubungkannya dengan dorongan yang kuat, menggunakan petunjuk yang membangkitkan motivasi, dan dapat memberikan peranan positif. Yang kedelapan ialah nilai, dan kesembilan ialah kepribadian. Selanjutnya, individu pada dasarnya mendapatkan pengaruh dari orang-orang di sekitar saat membeli suatu barang. Adapun 3 komponen yang mempengaruhi dari karakteristik lingkungan. Antara lain yang pertama, kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kesatuan sosial yang menjadi tempat individu berinteraksi satu sama lain.
dan akan mempengaruhi konsumen dalam membeli suatu produk. Yang kedua yaitu keluarga. Keluarga memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan konsumen dalam membeli barang. Yang ketiga yaitu masyarakat. Masyarakat adalah kelompok sosial yang ruang lingkupnya luas, di mana masyarakat ini juga akan mempengaruhi pilihan konsumen dalam berbelanja. Selanjutnya, berdasarkan sistem pemasok atau vendor. Di dalam sistem pemasok ini terdiri dari dukungan logistik yang berupa pembayaran, pengiriman, dan dukungan teknis. Dan yang terakhir adalah tahap keputusan konsumen. Setelah melalui seluruh proses tersebut, maka konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli atau tidaknya suatu barang dan jasa yang ada. Keputusan konsumen adalah pendekatan penyelesaian masalah pada kegiatan manusia untuk membeli suatu barang ataupun jasa dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Keputusan dari konsumen meliputi 1. Beli atau tidak. Yang kedua, apa yang harus dibeli. Yang ketiga, di mana membeli produk tersebut. Yang keempat, kapan waktu yang tepat untuk membeli produk tersebut. Yang kelima, berapa banyak uang yang akan dihabiskan jika membeli produk tersebut. Yang keenam, konsumen sudah membeli produk kita, di mana apabila konsumen sudah membeli produk kita dan merasa cocok, maka ia akan melakukan pembelian ulang. Sebaliknya, apabila konsumen merasa tidak cocok dengan keuangannya atau kualitas yang didapatkan, maka konsumen tidak akan membeli untuk pembelian selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh produk atau jasa yang sesuai dengan baga e-commerce yang telah disampaikan oleh rekan saya yang tadi. Produk yang kita pakai sebagai contoh dari bagan e-commerce adalah Scarlett Whitening. Scarlett Whitening ini adalah produk body care yang dirilis oleh artis ternama di Indonesia yaitu Felicia Agnelista. Produk ini berfokus pada pencerahan kulit dan juga bermanfaat dalam mengangkat sel kulit mati dan kotoran yang ada di tubuh kita. Alur dari produk Scarlett Whitening ini dimulai dari stimulus pemasaran dan non-pemasaran. Stimulus pemasaran yang diterapkan pada produk Scarlett Whitening yaitu yang pertama adalah price atau harga. Untuk harga sebuah produk Scarlett ini dimulai dari harga 75.000 sampai 100.000. Di mana sebuah produk dengan kisaran harga tersebut tentunya sangat digemari oleh masyarakat. Harganya juga tidak terlalu murah, sehingga kemungkinan untuk sebuah produk yang harganya termurah ini pasti menggunakan bahan yang tidak berbahaya. Konsumen pasti tidak akan memiliki keraguan untuk membelinya. Selain itu, harganya juga tidak begitu mahal dan sesuai untuk masyarakat umum. Lalu yang kedua adalah promosi. Untuk promosinya juga cukup bagus, di mana pemiliknya sendiri adalah seorang artis yang memiliki relasi pertemanan yang cukup terkenal yang dapat ikut andil dalam mempromosikan produk ini. Selain relasi pertemanan, cara promosi yang dilakukan Scarlett juga memanfaatkan sosial media seperti Instagram dengan cara mengendorse selebgram yang cukup terkenal. Salah satu selebgram yang di-endorse oleh produk Scarlett Whitening ini adalah Okarin, di mana yang kita tahu Okarin ini merupakan selebgram yang sangat terkenal di Instagram. Okarin sering mereview produk ini dan membuat followersnya tertarik untuk membelinya. Selain itu, banyak sekali orang yang mempromosikannya secara cuma-cuma seperti di TikTok. Dengan iming-iming resul yang menjanjikan, jelas yang menonton ini akan teracuni, apalagi bagi konsumen yang memiliki masalah kulit, yang dimana produk ini diklaim bisa dihilangkan oleh Scarlett. Tentu, seorang konsumen ini pasti akan membeli produk ini. Scarlett juga membuat iklan dalam mempromosikan produknya, yang membuat produk ini makin dikenal. Selain dari promosi secara sosial media dan iklan, Scarlett juga memiliki banyak reseller yang sangat menguntungkan perusahaan. Reseller ini akan membeli produk dari distributor yang lumayan banyak dan dijualkan dengan harga yang lebih murah. Sehingga banyak konsumen yang membeli dan sudah jelas Scarlett mendapat income yang lebih banyak. Yang ketiga, produk.
pada zaman sekarang banyak yang mencari produk body care yang mengandung glutathione. Seperti yang kita tahu, bahwa glutathione ini adalah kandungan yang dapat memutihkan kulit. Kita cukup tahu bahwa masyarakat Indonesia itu selalu beranggapan bahwa cantik itu haruslah putih. Sehingga produk dengan glutathione ini sangat digemari oleh wanita Indonesia. Jadi Scarlett ini bisa dibilang sangat spesial. Ada varian produk dari Scarlett Whitening yang cukup beragam. Untuk kulit tubuh, terdapat Scarlett Body Lotion Romansa. Lalu ada juga Scarlett Body Lotion Charming. Nah, ini adalah contoh dari Scarlett Body Lotion Charming yang saya punya. Lalu yang ketiga ada Scarlett Body Lotion Fantasia. Dan juga ada Freshy. Lalu selain body lotion, Scarlett juga memiliki body scrub, yaitu body scrub romansa. Ini adalah contoh body scrub romansanya. Lalu body scrub pomegranate, dan ada juga sour scrub pomegranate, sour scrub mango, sour scrub cucumber. Sedangkan untuk kulit wajah, Scarlett juga memiliki 3 yang untuk kulit wajah, yaitu Scarlett Facial Wash Normal to Oily, Acne Serum Tea Tree dan Salicylic Acid, dan Whitening Serum Wrinkly Ever After. Dengan varian yang beragam tersebut, maka konsumen dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang keempat adalah quality. Kualitas dari produk ini juga terjamin karena telah lulus uji BPOM dan halal, yang pastinya sudah aman bagi konsumen. Sehingga konsumen tidak perlu khawatir ketika membeli produk ini. Lalu lanjut ke stimulus non pemasaran yang diterapkan pada produk Scarlett Whitening, yaitu yang pertama, dalam lingkungan ekonomi, daya beli konsumen berpatokan pada pendapatan, harga, tabungan, dan kredit pada waktu yang saat itu sedang terjadi. Pihak pemasar Scarlett ini tentunya sudah memahami kecenderungan utama dalam hal pendapatan masyarakat dan harus sadar adanya pola pembelanjaan yang berubah-ubah tersebut. Sehingga Scarlett hadir dengan harga yang cukup terjangkau bagi seluruh masyarakat. Kedua, teknologi yang digunakan dalam Scarlett Whitening sangatlah baik. Pihak pemasar selalu memperhatikan berbagai kecenderungan teknologi, yaitu perkembangan teknologi dan berbagai peluang yang tidak terbatas. Contohnya dalam pembuatannya sudah memakai mesin yang steril dengan teknologi yang canggih. Lalu yang ketiga, dalam hal politik, produk Scarlett sudah memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM serta sudah resmi menjadi produk yang dapat dipasarkan secara legal. Sehingga apabila terjadi masalah, maka dapat diselesaikan secara hukum. Dengan kedemikian, keamanan konsumen dapat terjamin. Keempat, untuk sosial budaya terhadap Indonesia, masyarakat sangat menyukai produk kecantikan yang bermanfaat untuk mencerahkan. Dan dengan munculnya produk Scarlett ini, dapat mengubah budaya masyarakat dari yang sebelumnya kurang memperhatikan kesehatan kulit menjadi sangat memperhatikannya. Setelah simulasi pemasaran, alur selanjutnya adalah karakteristik individual. Sesudah konsumen mengetahui bahwa ada produk Scarlett, maka konsumen akan menganalisis yang pertama, apakah usianya pantas untuk menggunakan Scarlett ini. Nah, sebagai informasi, produk ini sangat aman digunakan dari umur 12 tahun ke atas. Lalu, produk ini juga bisa digunakan baik pria atau wanita. Alur selanjutnya adalah karakteristik lingkungan. Di kehidupan sosial, keluarga, dan masyarakat juga mempengaruhi konsumen dalam pembelian produk ini. Dengan kualitas yang bagus dan sudah aman, tentu konsumen akan diizinkan untuk membeli produk ini. Baik, langkah selanjutnya adalah memperhatikan sistem pemasok atau vendor yang dapat dilihat dari dukungan logistiknya. Bagian ini tidak kalah penting dengan proses yang lain, dikarenakan apabila konsumen sudah tertarik dan memutuskan untuk membeli sebuah produk, namun sistem logistik dan cara pembayarannya tidak mendukung, maka akan sangat besar kemungkinan konsumen untuk membatalkan pembeliannya. Untuk menghindari masalah ini, tentu saja Scarlett Whitening sudah mengantisipasinya,
yaitu dengan cara menyediakan pembayaran untuk produk ini yang dapat dilakukan dengan menggunakan OVO, Dana, atau juga bisa dengan membayar melalui ShopeePay. ShopeePay kita bisa membayarnya lewat Indomaret, Alfamart, jadi itu akan memudahkan kita dalam bayar. Selain melalui secara online, kita juga bisa mentransfer biaya tersebut melalui rekening bank. Ada berbagai macam bank yang bisa untuk pembayarannya. Lalu untuk pengirimannya juga dapat dilakukan menggunakan jasa antar kirim seperti JNT, JNE, dan mesin cepat atau bisa jasa antar kirim yang lainnya. Yang pastinya dengan menggunakan jasa kirim ini akan memudahkan konsumen dalam mengatur waktunya. Jadi konsumen tidak perlu harus ke tempat offline untuk membeli ini. Dan jika terdapat keluhan, konsumen bisa juga jika terdapat keluhan, produk Scarlett ini telah dilengkapi dengan layanan customer service. Jadi konsumen bisa menyampaikan keluhannya apa saja. Misalnya, produk ini saya tidak cocok, lebih cocok menggunakan apa, atau mungkin ada kerusakan dari produk tersebut, kita bisa menghubungi layanan customer service dari Scarlett ini. Dan dengan ini, maka Scarlett mendapatkan atau memiliki konsumen dengan loyalitas yang tinggi. Jika sudah melalui keempat hal tersebut, maka selanjutnya adalah pengambilan keputusan oleh konsumen. Setelah melihat review, harga, kualitas, dan pelayanan yang lengkap dari Scarlett, maka konsumen akan berpikir untuk membeli produk ini. Dan jika cocok, maka konsumen bisa membeli ulang produk ini. Jadi, berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat kami simpulkan bahwa e-commerce merupakan suatu proses transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan satu ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan. Adapun beberapa hal yang menjadi proses dari keputusan pembelian konsumen e-commerce adalah: yang pertama, stimulus pemasaran serta non-pemasaran. Stimulus pemasaran terdiri dari produk, price, promotion, dan quality. Sedangkan stimulus non-pemasaran terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, lingkungan politik, dan sosial budaya. Karakteristik pribadi yang terdiri dari usia, jenis kelamin, etnis, pendidikan, gaya hidup, psikologis, pengetahuan, dan kepribadian. Setelah karakteristik kepribadian, alur selanjutnya adalah karakteristik lingkungan. Setelah karakteristik kepribadian, adapun karakteristik lingkungan yang terdiri dari kelompok sosial, keluarga, dan masyarakat yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen e-commerce. Selanjutnya ada sistem pemasok atau vendor yang terdiri dari dukungan logistik berupa pembayaran, pengiriman, dan dukungan teknis hingga sampai ke tahap keputusan konsumen. Adapun contoh produk yang kami gunakan untuk metode e-commerce yaitu body care Scarlett Whitening, di mana Scarlett Whitening ini merupakan produk yang dibuat oleh Felicia Angelista yang merupakan salah satu artis yang cukup terkenal di Indonesia. Alur decision making proses ini berawal di stimulus, karakteristik pribadi, karakteristik lingkungan, dan sistem pemasok yang akhirnya akan sampai pada tahap keputusan konsumen. Tahap keputusan konsumen. Tahapan ini merupakan tahap terakhir yang dapat menjadi tolak ukur perusahaan untuk melanjutkan bisnisnya atau melanjutkan distribusi produknya. Karena apabila pada tahapan ini produk dirasa kurang menarik, maka perusahaan dapat mempertimbangkan produksi atau distribusi dari produknya untuk dilanjutkan ataupun dihentikan, sehingga dapat menciptakan produk-produk baru yang dapat menarik perhatian konsumen.
Baik, sekian dari presentasi yang telah kami lakukan. Semoga presentasi kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.